Halo dan selamat datang kembali di Evis. Kali ini, kita akan merecap sebuah film tentang abad pertengahan yang dirilis pada tahun 2020. Singkatnya, film bercerita tentang Raja Arthur yang meninggalkan kerajaannya dan pergi untuk bertempur di berbagai daerah demi mempertahankan kerajaannya. Selama ia pergi, kerajaannya dipimpin oleh putranya sendiri yang ternyata mempunyai rencana untuk menggulingkan tahta ayahnya dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Tanpa banyak menunda lagi, mari kita langsung ke cerita lengkapnya. Pada awal film, kita diberikan sebuah cerita mengenai Raja Arthur, di mana setelah ia menikahi Guinevere dan memperoleh seorang putra bernama Modred, ia kemudian pergi bersama kelompoknya untuk bertempur melawan bangsa lain yang berpotensi mengancam kerajaan Camelot. Selama kepergiannya itu, ia memberikan akses kepada putranya untuk memimpin istana. Arthur diceritakan berperang selama 8 tahun lamanya, dan pertempuran terakhir terjadi di Roma, di mana para pertempuran tersebut, ia mengalami kemenangan, namun ia beserta pasukan mengalami kelelahan yang cukup menyiksa, sehingga dalam perjalanan untuk kembali ke Camelot, Arthur mengajak para kesatrianya untuk beristirahat di sebuah tempat di Prancis. Di sana, Arthur, yang seperti sudah melupakan keluarga dan kerajaannya, terus saja berkelahi dengan orang-orang di sekitar tempat ia menginap, karena memang di sana ada seperti sebuah ajang tarung bebas, di mana yang menang bisa mendapatkan sejumlah uang dan juga bir. Bagi Arthur, ajang tarung bebas ini hanya sebatas untuk kesenangannya saja. Salah satu sahabat terdekatnya bernama Lancelot kemudian mendekati Arthur saat ia baru saja menyelesaikan tarung bebas. Lancelot mengingatkan kepada Arthur bahwa ia adalah seorang raja Camelot dan mempunyai kerajaan di sana, serta seorang anak yang harus ia bimbing agar menjadi raja yang benar. Namun, Arthur justru menghiraukan kata-kata dari Lancelot tersebut. Di Camelot, Modred, yang tumbuh sebagai calon raja yang tidak dibimbing oleh siapapun, kemudian mulai berubah menjadi sosok yang sangat tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Ia mengumpulkan para bangsawan untuk mengajak mereka melupakan sosok Arthur yang selama ini menjadi raja, yang bahkan sudah hampir belasan tahun tidak pernah kembali ke kerajaannya sendiri. Di sini, Modred ingin mengambil alih kekuasaan ayahnya secara penuh dan mengangkat dirinya sebagai raja. Semua bangsawan yang duduk satu meja dengan Modred kemudian menentang, karena mereka semua memang sangat setia kepada Raja Arthur. Di tempat lainnya, sekelompok orang terlihat sedang memasuki sebuah tempat melalui hutan. Tempat yang akan dikunjungi oleh sekelompok orang tadi rupanya adalah rumah penginapan Raja Arthur dan juga kelompoknya. Kembali ke Camelot, di mana seorang wanita bernama Vortigone kemudian muncul dan membela pernyataan dari Modred yang ingin mengambil alih kekuasaan ayahnya. Di situ, seorang bangsawan kemudian mengejek Vortigone dan mengatakan bahwa ia tidak mempunyai hak untuk berpendapat di atas para bangsawan. Namun, Modred kemudian mengeluarkan pisaunya dan langsung menusuk bangsawan tersebut hingga tewas seketika. Di tempat sekelompok orang tadi, mereka telah memasuki tempat penginapan kelompok Raja Arthur dan bahkan mulai membunuh mereka satu persatu. Arthur, yang dari kamarnya mendengar suara teriakan kemudian terbangun dan kemudian langsung berlari untuk menyelamatkan mereka semua. Terdapat satu orang dari kelompok ini yang kemudian berhasil untuk ditangkap oleh Lancelot, dan saat ia hendak dibunuh, Arthur kemudian menahan Lancelot. Saat Arthur membuka penutup wajahnya, ia kemudian terkejut karena ternyata yang mencoba untuk membunuh pasukannya adalah seorang wanita. Wanita itu singkatnya kemudian dipaksa untuk menceritakan secara detail apa yang sebenarnya ia inginkan dari penyerangan ini. Dan hasilnya membuat Arthur begitu syok, karena rupanya yang mengirim sekelompok orang ini adalah putranya sendiri, yakni Modred. Wanita ini lalu melanjutkan bahwa Modred sangat menikmati kekuasaannya di Camelot. Dia bahkan menahan ibunya sendiri, yaitu Guinevere, dan berniat untuk menikahinya agar bisa secara langsung didaulat menjadi Raja Camelot. Tell Modred to release her, or his tongue will be the least of his worries. We'll be right behind you. Jauh di Camelot, terlihat Guinevere sedang membuka sebuah kotak peti dan mengambil sebuah kalung. Ketika liontin dari kalung tersebut terbuka,
Guinevere mengambil sebuah kain kecil yang sepertinya mempunyai arti dan makna yang sangat mendalam baginya. Dari luar sana, terlihat Mordred yang ternyata sedang mengasihinya. Di sebuah padang rumput yang sangat luas, Arthur bersama sisa-sisa pasukannya kemudian bertemu dengan bangsawan Camelot yang tersisa. Singkatnya, mereka semua kemudian melakukan perjalanan bersama untuk kembali ke Camelot dan menunjukkan kepada Mordred bagaimana sosok ayahnya yang sebenarnya. Di tempat Mordred, ia yang sudah mendapatkan kabar mengenai ayahnya yang akan segera kembali ke Camelot mulai merasa gelisah. Namun tak lama dari itu, Vortigoni kemudian muncul dan memberikan hasutan penyemangat kepada Mordred. Dia mengatakan bahwa jika Mordred ingin segera didaulat sebagai raja yang sah, maka ia harus segera menikahi ibunya, yang saat ini menjadi ratu dari Camelot. Di tempat Arthur, ia dan kelompoknya tiba di sebuah hutan yang terlihat cukup menyeramkan. Mereka berada di hutan tersebut hingga malam akan segera tiba, di mana mereka menemukan sebuah tempat yang mirip seperti sebuah kastil kuno yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, Arthur memutuskan untuk beristirahat bersama dengan kelompoknya dan baru akan melanjutkan perjalanan pada esok hari yang akan datang. Keesokan harinya, salah satu pengikut Arthur sedang buang air kecil di sebuah pohon, sedangkan yang lainnya menjaga dari kejauhan. Hal tersebut mereka lakukan untuk mengantisipasi serangan dadakan yang bisa saja dilakukan oleh Mordred. Ketika ia selesai dengan apa yang ia lakukan sebelumnya, ia lalu dikejutkan saat melihat seorang wanita yang muncul dan langsung membunuh rekannya yang tadi bertugas untuk menjaganya. Setelah itu, ia kemudian langsung menemui Arthur dan meminta maaf kepadanya karena gagal untuk saling menjaga satu sama lain. Arthur lalu memerintahkan kesatria bernama Bedivere dan juga Tristram untuk mencari wanita tersebut dan membawanya ke hadapan Arthur. Di tempat Mordred, ia yang semakin gelisah kemudian meminta salah satu pelayannya untuk memanggil Vortigoni, satu-satunya orang yang ia percayai, untuk segera mengatur pernikahannya dengan Guinevere. Di tempat Arthur, ia dan pengikutnya yang kali itu sedang menyiapkan pemakaman yang lain untuk orang yang terbunuh tadi, kemudian mengatakan bahwa ia tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar lagi. Karena nyatanya, wanita yang tadi muncul adalah orang yang sama dengan wanita yang sengaja tidak ia bunuh ketika berada di Prancis. Wanita itu bahkan tidak bisa ditemukan oleh Tristram maupun Bedivere. Dan oleh karena itu, Arthur membuat sebuah keputusan bahwa ia akan berpisah dengan para pengikutnya. Karena ia yakin wanita tersebut hanya akan mencari dan membunuhnya. Dan selama ia tidak berhasil melakukan tugasnya, maka ia akan terus membunuh orang-orang yang setia kepada Arthur. Awalnya, para kesatria ini menentang dan mengatakan bahwa mereka akan menjaga Arthur dengan apapun yang mereka miliki. Namun, Arthur menolak dan tetap dengan keputusannya untuk berpisah dengan mereka, di mana ia akan melewati jalan yang lebih terjal untuk kembali ke Camelot. Nantinya, mereka akan bertemu di sebuah tempat, dan kemudian baru melancarkan penyerangan kepada Mordred. Singkatnya, mereka sudah berpisah, dan dengan berjalan kaki, mereka akan mencapai Camelot dalam 2 hari ke depan. Di tempat Arthur, ia kala itu sedang berdiri dan berusaha untuk meyakinkan dirinya tentang rencana penyerangan ini. Hingga kemudian seorang wanita kemudian muncul dan langsung menculiknya ke sebuah tempat. Arthur kemudian diikat di sebuah pohon, di mana ia harus merasakan pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh wanita mengerikan ini. Saat ia merasa bahwa Arthur sudah melemah, ia kemudian melepaskan ikatan dan akan segera membunuh Arthur. Namun nyatanya ia salah, karena meskipun tangan Arthur masih terikat satu sama lain, ia masih bisa menyatukan wanita tersebut dan kemudian bangun untuk bertarung dengannya. Your fear offends me. Fear only I may kill a lady. Lady. Do not force my hands. Singkatnya, wanita itu terbunuh setelah Arthur mengambil kesempatan untuk menarik belatinya dan menusuk wanita tersebut. He will kill Guinevere. God forgive me. Di tempat Mordred, pernikahannya dengan ibunya sendiri akan segera dilangsungkan. Ia yang ternyata menyelinap ke kamar Guinevere, lalu teringat dengan kalung yang diambil Guinevere dari peti tersebut, sehingga ia kemudian segera membuka dan mengambil kalung itu. Dari kain yang ada pada liontin tersebut, Mordred
melihat rajutan huruf L ada pada kain tersebut, dan kemudian terkejut setelahnya, karena sepertinya ia mengetahui sebuah fakta baru tentang Guinevere. Di tempat para kesatria lainnya, mereka sudah tiba di Camelot, dan begitu bersemangat untuk menyerang Mordred yang berada di Camelot. Tapi, ketika mereka sampai di sebuah lokasi yang harusnya menjadi lokasi pertemuan mereka dengan Arthur, ternyata Arthur belum ada di sana. Di tempat Arthur, ia masih berjalan sambil menahan rasa sakit dengan bekas pukulan dilayangkan oleh seorang wanita. Dalam bayangannya, Arthur melihat bahwa Guinevere berdiri di seberang sebuah sungai, sehingga ia kemudian segera melintasi sungai tersebut agar dapat bertemu dengan istri tercintanya. Namun, ketika ia sudah tiba di tengah sungai tersebut, Guinevere kemudian menghilang. Di Camelot, tepatnya di kamar dari Guinevere, pelayan setianya kemudian datang dan mengabari bahwa Lancelot telah ditangkap oleh pasukannya Mordred, dan saat ini ia ditawan di ruang tahanan. Sepertinya, Lancelot terpisah dengan para kesatria yang lainnya dalam perjalanan kembali ke Camelot. Pelayan tersebut tidak hanya membawa kabar kepada Guinevere, namun juga membawa kunci tahanan, dan itu membuat Guinevere tidak begitu senang dan membuatnya segera pergi untuk menemui Lancelot. Di sini, kita sudah mulai mengetahui tentang siapakah sosok di balik rajutan huruf L yang ada pada liontin kalung milik Guinevere. Di sebuah tempat lainnya, para kesatria ini sudah menunggu Arthur selama sehari penuh, dan Arthur belum juga tampak muncul sama sekali. Itu membuat keyakinan para kesatria ini mulai sedikit goyah, karena mereka mulai mengira bahwa Arthur tertangkap oleh si wanita pembunuh dan sudah terbunuh. Namun tak lama kemudian, Arthur kemudian muncul dan menghilangkan rasa keraguan di benak para kesatria ini. Dengan penuh semangat, mereka berlari ke tempat Arthur dan segera berangkat menuju kastil untuk menyerang Mordred. Your mothers never warned you about playing in the rain. Ready for blood, my lords? Di Camelot sendiri, pernikahan sudah akan dilangsungkan. Mordred bahkan sudah siap dengan baju pengantinnya, dan para tamu undangan juga sudah tiba di ruangan. Mereka tinggal menunggu kemunculan dari Guinevere, dan pernikahan akan segera dilangsungkan. Di tempat Arthur, ia dan para kesatria lain memasuki kastil lewat sebuah gua yang akan menghubungkan mereka ke area bawah tanah Camelot. Dari situ, mereka akan lebih mudah merangsek masuk ke Camelot. Kembali ke ruangan pernikahan, di mana Guinevere dengan wajah yang amat tertekan sudah masuk ke ruangan dan bersiap untuk dinikahkan dengan putranya sendiri. Di tempat Lancelot yang masih terkurung dan bahkan diikat dengan rantai, ia mendengar suara keributan yang lebih mirip seperti suara pertempuran. Tak lama dari itu, ia kemudian meneriakkan nama dari Arthur, karena ia tahu bahwa suara pertempuran tersebut pasti timbul karena Arthur yang sudah tiba di Camelot. Arthur, yang kemudian mendengar teriakan dari sahabatnya itu, kemudian segera menghentikan perjalanan mereka yang sebenarnya sudah akan menaiki dan masuk ke area pernikahan. Ia memimpin orang-orangnya untuk pergi ke sel penjara dan menyelamatkan Lancelot. Ia singkatnya bertemu dengan seorang penjaga sel yang berbadan besar. Awalnya, Arthur mengatakan bahwa jika dia tidak menyerang Arthur, maka artinya ia masih adalah prajurit yang setia kepadanya. Namun nyatanya, ia justru mendorong dan menyerang Arthur, yang membuatnya kemudian langsung terbunuh dengan tusukan pedang dari Arthur. If you're not with me, you're against me. Ia lalu masuk ke sel tahanan dan kemudian membebaskan Lancelot. Di luar, para kesatria masih terus untuk membunuh prajurit yang setia kepada Mordred, hingga mereka kemudian tiba di pintu ruang pernikahan. Di dalam, pernikahan sudah hampir sah, andai saja suara Arthur yang berusaha untuk menerobos pintu ruangan tidak terdengar. Singkatnya dari situ, Lucan, yang memang sudah terlebih dahulu untuk menyelinap masuk,
kemudian menembak pastor yang memimpin pemberkatan pernikahan ini dengan anak panahnya. Dalam situasi terpojok, Mordred kemudian mengatakan tentang kalung yang ia temukan di peti milik Guinevere dan mengatakan bahwa selama ini Lancelot telah mengkhianatinya dan diam-diam menjalin hubungan dengan Guinevere. Arthur yang menolak untuk mempercayai hal tersebut kemudian berniat untuk menyerang Mordred. Namun sayangnya tertahan oleh beberapa penjaga. Arthur kemudian keluar dari ruangan ini dan berencana untuk pergi dan mencari Guinevere yang menghilang setelah ia dan pasukan berhasil untuk menerobos masuk ke ruang pernikahan. Singkatnya, dalam perjalanan untuk menemukan Guinevere, Arthur masih harus bertarung dengan beberapa prajurit hingga ia tiba di kamar Guinevere. Dan sayangnya, ia tidak berhasil menemukan istrinya di sana. Dari jendela, Arthur lalu menyaksikan bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh putranya itu benar, bahwa Lancelot dan Guinevere terlibat sebuah hubungan, dan itu jelas telah mengkhianati Arthur. Arthur setelah itu berbalik. Kemarahan memenuhi jiwanya, dan dengan kemarahannya itu, ia mulai membunuh satu persatu prajurit yang masih setia kepada Mordred. Singkatnya, Mordred berhasil untuk ditangkap. You wanted to kill me. You wanted to take my crown. King you really are. Take my crown. Take my crown! Please, Lord, have mercy on yourself, please. Ever utter that name again, I am your king. You hear me? Your king. Leave. Leave Camelot and fight. Ever. Setelah mengusir Mordred, Arthur mengambil kembali mahkotanya, dan kemudian para kesatrianya yang setia itu mulai menyerukan namanya, dan cerita kemudian berakhir. Hail! Hail, King Arthur! Hail, King Arthur! Hail, Camelot! Raise up your brothers. Hang them from Camelot's walls. Hail! Hail! Hail, King Arthur! Hail! Hail! Hail, King Arthur! Hail! Hail! Sekian untuk video kali ini. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.